Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Maaf ya, ceritanya saya jeda hampir 4-5 hari ya, karena sibuk sekali. Maaf sekali ya. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa melanjutkan ceritanya. Dan langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Untuk pertama kalinya malam itu Jason tidak berhubungan dengan Yasmin. Sampai jam 3 pagi dia masih belum tahu kenapa Yasmin menjadi seperti ini. Yasmin sudah menerima pesanan atas nama Sani selama 3 tahun. Jadi sepertinya bukan berubah karena bekerja. Setelah memikirkannya, setelah Joanna muncul, Yasmin memutuskan keluar untuk bekerja dan pelan-pelan berubah. Mungkinkah cemburu pada Joanna? Jason tiba-tiba mengerti. Dia berbalik ke samping untuk melihat wajah Yasmin yang tertidur dan mendekatinya. Yasmin merasakan Jason memeluknya. Dia tidak mendorongnya, tapi memilih untuk menurut. Keesokan paginya, Yasmin keluar dari kamar dan menemukan Jason sudah sarapan bersama neneknya dengan sikap yang lembut. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka tadi malam. Yasmin duduk dan melihat neneknya menyajikan semangkuk bubur sambil tersenyum. Dia berkata, "Terima kasih nenek. Aku sudah tenang melihat kalian baik-baik saja. Aku sudah membeli tiket pulang. Bisurti akan mengantarku. Kalian tenang saja." Nenek Lukmantara memandang Yasmin dengan mata penuh cinta. Senyuman di wajah Yasmin meredup sejenak. Dia merasakan keengganan yang sangat besar di dalam hatinya. Butuh beberapa saat sebelum dia bergumam lembut, "Bersikaplah baik pada Jason. Jangan selalu menghabiskan waktumu untuk bekerja. Kamu juga harus mengurus keluarga. Laki-laki bekerja di luar, sedangkan wanita mengurus rumah." Nenek Lukmantara kemudian menasihati sambil tersenyum. Tenggorokan Yasmin terasa kaku. Setelah nenek kembali di kota ini, dia sendirian tanpa ada kerabat di sekitarnya. Jason memandang Yasmin dan dapat melihat dari wajahnya yang tenang rasa enggan yang dia coba tahan. Jason, Yasmin memiliki temperamen yang buruk. Keras kepala dan tidak suka membicarakan hal-hal yang ada di pikirannya. Jika ada sesuatu yang membuatmu tidak senang, mengalahlah padanya dan bicara baik-baik padanya. Jangan perang dingin ya. Nenek Lukmantara menepuk punggung tangan Jason. Nada suaranya secara alami menjadi lebih pendek. Di dalam hati Yasmin juga mengerti mengapa nenek seperti ini. Keluarga Gunawan adalah keluarga konglomerat, sedangkan dia hanya anak kampung yang dibesarkan kakek neneknya. Menikahi Jason adalah hal yang sangat luar biasa. Nenek merasa rendah diri dan merasa Jason di luar jangkauan. Yasmin berpikiran sama sebelumnya, jadi dia mencintai Jason dengan harga diri yang rendah. Temperamennya tidak buruk. Selama 3 tahun ini, dia sangat baik padaku, kata Jason kepada nenek Lukmantara dengan hangat. Mengenai kepulangan nenek Lukmantara, suasana hatinya tidak banyak berubah. Dia tidak merasakan keterikatan yang Yasmin rasakan, jadi nada suaranya terdengar biasa saja. Yasmin mendengarkan dengan seksama dan merasa Jason benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap dirinya dan neneknya. Jadi dia begitu acuh terhadap perpisahan itu. Setelah sarapan, Jason dan Yasmin pergi bersama.
Saat memasuki lift, Jason berkata, "Hubungan antara aku dan Joanna tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu tidak perlu cemburu karena dia." Yasmin mengeluarkan suara sinis. "Jangan khawatir, aku tidak akan cemburu padanya." Jason tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia menoleh dan menatap Yasmin dengan tatapan penuh selidik. "Kalau tidak cemburu, kenapa kamu membuat keributan? Belakangan ini sikapmu padaku sangat buruk." "Jason, apa pekerjaanku membuatmu merasa tidak nyaman? Apa kamu harus mencari cara untuk menyerang segala sesuatu di sekitarku?" Yasmin bertanya dengan tenang. "Memangnya aku seperti ini karena pekerjaanmu? Aku melakukannya karena Handi punya niat buruk," kata Jason. Setiap kali memintanya untuk keluar pada malam hari, dia tidak mengerti tidak bisakah membicarakan pekerjaan di siang hari. "Kamu pikir semua orang sama denganmu? Di rumah ada istri, tapi menyembunyikannya rapat-rapat, dan di luar memiliki wanita lain." Yasmin mencibir. Saat Jason hendak berbicara, lift tiba-tiba berhenti. Orang lain masuk dan mereka berdua langsung berhenti bicara. Gadis yang masuk terus mengintip ke arah Jason. Jason merasa tidak nyaman dipandang, matanya tertuju pada gadis itu dengan acuh tak acuh. "Apa yang kamu lihat?" Apa kamu Jason? Kamu pernah tampil di acara perancang hebat dan kamu berpasangan dengan Yasmin," kata gadis itu. Yasmin tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang menonton acara itu. Dia merasa sedikit malu. "Kamu salah orang," kata Jason acuh tak acuh, lalu mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Yasmin. Yasmin tidak bisa menolak, hanya bisa mendekat padanya. Mata gadis itu berputar dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. "Benar kamu, dia adalah Yasmin. Tidak disangka orang aslinya lebih cantik. Aku sangat menyukaimu. Pasangan yang aku bayangkan itu asli. Kalian tinggal bersama." Yasmin mengangkat tangannya dan berpura-pura menyentuh wajahnya. Gadis ini banyak bicara. Jason menarik Yasmin dengan wajah datar dan berkata dengan suara serius, "Kami tidak tinggal bersama." "Aku tahu tidak boleh sembarangan bicara, supaya jangan sampai ada orang yang tahu tempat tinggal kalian lalu mendatangi kalian. Beberapa anti-fans juga gila. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu kalian tinggal bersama, supaya penggemar Joanna tidak datang untuk mengganggu Yasmin." Gadis itu bergumam. Yasmin tiba-tiba berpikir Jason lebih baik tidak menjelaskannya. Saat lift turun, gadis itu melihat ke arah tangan mereka yang berpegangan, lalu menarik kembali pandangannya dan tertawa. Saat pintu lift terbuka, Yasmin tampak seperti ikan yang sudah lama keluar dari air dan kembali ke kolam air. Ia merasa lega dan tanpa sadar menarik nafas. Dia baru sadar setelah ditarik ke dalam mobil oleh Jason. Dia tanpa sadar mengerutkan kening dan berpikir dia tetap istri baik yang memberikan muka pada suaminya di luaran. Mobil dengan cepat sampai di studio, tapi Jason tidak membuka kunci mobil. Dia menoleh pada Yasmin dan berkata, "Segera akhiri kerjasama studio kamu dengan Handi. Kamu tidak perlu membayar denda pelanggaran kontrak pada Kevin." "Kalau kompromimu padaku akan menambahkan lebih banyak persyaratan, lebih baik jangan mengatakannya." Selesai bicara, Yasmin membuka pintu mobil. Menyadari pintu tidak bisa dibuka, dia menarik nafas berat dan menatap Jason. Jason memandangnya dengan tenang. "Yasmin, tidak ada artinya kalau kamu berulah kelewatan. Sebelumnya beberapa kali kamu ribut minta cerai,
tapi kemudian mencari berbagai alasan untuk tidak bercerai. Sekarang apalagi yang kamu lakukan? Yasmin berkata, buka pintunya, aku akan bekerja. Kerja sama dengan Handi. Bukan aku yang mengambil keputusan akhir. Aku hanya seorang pekerja. Yasmin menyela Jason dengan acuh tak acuh. Jason menatapnya dengan mata yang dalam. Buka pintunya. Yasmin mendorong pintu mobil. Jason membuka kunci pintu mobil. Dia tidak dapat menyangkal perkataan Yasmin. Dia sudah memeriksa LM dan menemukan kalau LM didirikan Yasmin bersama Luna. Yasmin bertanggung jawab menggambar dan produksi, sedangkan Luna bertanggung jawab untuk menarik pelanggan. Yasmin berjalan menuju studio. Jason menatap punggungnya dan pergi setelah beberapa saat. Dia pergi ke rumah sakit dan mengantar nenek Gunawan pulang. Kemudian dia memanggil Kevin keluar dari lokasi syuting. Yasmin memasuki studio dan duduk di kantor lalu menelpon Hendy. Setelah beberapa saat, Hendy menjawab panggilan tersebut. Jarang sekali kamu berinisiatif mencariku. Mau mengajakku makan malam? Suara Hendy penuh kegembiraan. Yasmin berdehem dan berkata, aku minta maaf karena tadi malam pergi terburu-buru. Malam ini sepertinya tidak bisa. Setelah pekerjaanku selesai, aku akan mengajakmu makan. Setelah melunasi pinjaman kemarin, Luna pergi dalam perjalanan bisnis. Oke, jangan khawatir. Tadi malam, kamu dan Pak Jason tidak terjadi apa-apa kan? Handi bertanya dengan hangat. Yasmin langsung berkata, tidak apa-apa. Aku dan dia bisa dianggap saling mengenal. Kalau begitu, pergilah bekerja. Aku juga akan bekerja. Pak Wawan memberikan alamat. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, cari saja aku. Aku akan membawamu pergi menemuinya. Suara Handi lembut. Mata Yasmin penuh dengan kegembiraan. Benarkah? Untuk apa berbohong padamu? Hanya saja dia tidak akrab denganmu, jadi harus aku yang membawamu. Suara Handi terdengar agak malu. Yasmin langsung mengerti dan berkata, Pak Wawan memiliki hubungan yang dekat denganmu. Benar. Saat aku SMA, istrinya menderita kanker dan perlu dioperasi. Dia tidak punya pilihan lain selain menjadi guru les. Ayahku memintanya menjadi guru les sejarah secara eksklusif untukku. Handi memberitahu Yasmin tentang rahasia apapun. Kamu menyukai sejarah? Yasmin penasaran. Handi tersenyum singkat dan berkata, aku sangat menyukai sejarah. Ternyata begitu, jawab Yasmin. Oke, silahkan bekerja, kata Handi dengan suara hangat. Setelah menutup telepon, Yasmin mulai bekerja. Jason tidak pergi kerja, dia malah memanggil Kevin keluar dari lokasi syuting. Mereka berdua sedang duduk di bar. Jason minum dan tidak berbicara. Kevin memegang dagunya dan menatapnya dengan bingung. Sudah setengah jam, tapi orang yang memanggilnya ke sini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kevin menghela nafas. Karena kakak ipar. Menurutmu, kenapa dia marah padaku? Jason memandang Kevin dengan bingung. Kevin menggelengkan kepalanya. Aku tidak banyak berinteraksi dengan kalian. Bagaimana aku bisa tahu tentang kamu dan dia? Jason menyesap anggurnya perlahan dan berkata, dia bilang dia tidak cemburu pada Joanna, tapi dia selalu berulah. Kak Jason, lebih baik kamu memikirkan sendiri masalahmu dengannya. Aku ini orang luar, tidak pantas jika aku ikut campur urusan kalian, kata Kevin dengan serius. Jason meletakkan gelasnya. Kalau aku bisa menemukan jawabannya, untuk apa mencarimu?
Apa kamu bisa berguna sedikit? Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, apa hubungan antara Handi dengan dia? Menurutku pandangan Handi padanya tidak tulus. Kevin menganalisis. Handi mengajaknya makan malam 2 kali dengan alasan pekerjaan. Setelah selesai berbicara, Jason menarik dasinya dengan kesal. Kevin tampak terkejut. Apa dia mencoba merebutnya? Jason menuangkan segelas anggur dan berkata dengan suara dingin, "Pernikahan kami rahasia. Dia mungkin tidak memberitahu Handi bahwa dia sudah menikah. Ada sesuatu yang aku tidak tahu harus katakan atau tidak. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan." Jason menyesap anggurnya. Kevin ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, "Aku tetap ingin mengatakannya." Jason menatapnya dengan tajam. Kevin dengan cepat berkata, "Kamu begitu peduli pada kakak ipar. Kenapa masih menyembunyikan soal pernikahan kalian? Kalau tidak langsung beritahu Handi secara pribadi bahwa dia adalah istrimu." Memang dia tidak bisa mengatakannya sendiri. Walaupun dia mengatakannya pun, aku tidak masalah, kata Jason tidak senang. Di dalam hati Kevin berkata, "Bersikaplah arogan, tidak membuka mulut istrimu akan direbut orang." Melihat Jason tidak bicara, Kevin mencoba menganalisis. "Kamu juga tahu karakter kakak ipar. Sekarang dia seperti ini, pasti karena kamu melakukan kesalahan, atau dia merasa telah ditindas selama syuting. Kamu bisa bertanya padanya apa yang tidak bisa dibicarakan suami istri." Jason meliriknya. Kevin mengerti, mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku akan membantumu mengujinya." Ketika dia menelpon, Jason berhenti minum dan terus menatapnya. Setelah telepon dijawab, Kevin menyalakan pengeras suara dan segera bertanya dengan baik-baik, "Kakak ipar." "Salah sambung," orang di ujung telepon berkata dengan dingin dan langsung menutup telepon. Setelah asisten menutup telepon Yasmin, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam dengan suara rendah, "Kak Yasmin belum menikah. Kenapa sembarangan memanggil?" Setelah selesai berbicara, dia menatap Handi yang sedang mengobrol dengan Yasmin di kantor. Walaupun di dalam program Yasmin berpasangan dengan Pak Jason, tapi Yasmin adalah orang yang murni. Selama program Jason membelikan tas untuk Joanna, ini menjadi poin jelek bagi asisten ini, jadi dia memutuskan untuk memihak pada Handi dan Kak Yasmin. Dia mendengar Handi adalah kakak kelas Yasmin yang membuatnya segera membayangkan drama sekolah remaja yang menyayat hati tentang cinta rahasia. Ponsel berdering lagi, asisten mengangkatnya dan menemukan itu adalah nomor telepon sebelumnya. Dia menekan tombol jawab dengan tidak sabar. "Kakak ipar." Suara cemas Kevin terdengar dari telepon. "Siapa kamu? Kak Yasmin belum menikah. Kenapa sembarangan memanggil?" kata asisten itu dengan marah. Jason merampas ponsel Kevin. "Di mana Yasmin?" Asisten itu tertegun sejenak. Suara ini agak familiar. Dia langsung menjadi waspada. "Untuk apa kamu mencari Kak Yasmin? Dia sedang bekerja. Kalau mau memesan, silakan hubungi Bu Luna." Setelah mengatakan itu, dia berpikir buruk. Apa mungkin penggemar Joanna bekerja tidak membawa ponsel? Jason bertanya dengan acuh tak acuh. Asisten itu sedikit tidak senang, tapi karena bersikap profesional, dia tetap berkata dengan ramah, "Benar, dia sedang bertemu orang penting dan tidak bisa menjawab telepon." "Siapa orang penting itu?" Jason bertanya tanpa sadar.
tidak bisa memberitahu pada tamu. Jika ada urusan lain, sebaiknya datang langsung ke studio, kata asisten sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Kevin membuka matanya lebar-lebar tampak terkejut. Jason mengembalikan ponsel padanya, alisnya berkerut, matanya menjadi gelap. Handi pasti pergi mencarinya. Saingan cinta ini datang dengan ganas, gumam Kevin dengan suara rendah. Aku pergi dulu. Jason berdiri, Kevin berkata dengan cepat. Aku akan pergi membicarakan denda pelanggaran kontrak. Sekarang masih belum diproses. Handi sengaja datang membicarakan sejarah 5 etnis Tiongkok pada Yasmin. Dia menjelaskan dengan cermat sehingga memberi banyak inspirasi bagi Yasmin. Ketika Jason dan Kevin tiba, sudah hampir waktu makan siang. Yasmin tersenyum dan keluar dari kantor bersama Handi. Saat berbalik, dia melihat Jason dan Kevin duduk di ruang tunggu di luar kantor. Asisten berdiri di samping, kepalanya terkulai dan terdiam. Yasmin sedikit mengernyit. Kevin bertanya pada Yasmin sambil tersenyum lebar. Yasmin, di mana Bu Luna? Dia sedang dalam perjalanan bisnis. Kalian ada urusan apa? Nada suara Yasmin acuh tak acuh dan matanya sangat dingin. Jason menyilangkan kaki dan membuka majalah mode yang ada di tangannya. Mencarimu untuk makan siang. Tadi saat Yasmin membuka pintu dan keluar bersama Handi, dia mendengar Yasmin berencana mengajak Handi makan siang. Yasmin melihat ke arah Jason, benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Jason. Tidak perlu, aku ada janji dengan Pak Handi. Dia menolak dengan tenang. Asisten itu berpikir, medan perang macam apa ini? Jason berdiri dan memandang Yasmin dengan merendahkan. Apa ini cara LM memperlakukan tamu? Sekarang aku tidak memiliki kerjasama bisnis denganmu. Kenapa kamu bisa menjadi tamuku? Yasmin berkata dengan dingin dan meminta asisten untuk menaruh dokumen di tangannya kembali ke kantor. Handi berkata sambil tersenyum. Yasmin, kalau Pak Jason ingin makan siang bersama, mari kita traktir dia. Aku akan membayarnya. Aku mentraktir kamu makan, tidak menerima orang yang tidak berhubungan makan bersama. Yasmin berkata dengan tenang dan keras kepala. Kevin merasakan udara dingin di sekitar Jason membekukannya. Dia tanpa sadar menciutkan lehernya. Handi sangat gembira saat mendengar kata-kata Yasmin. Dia tersenyum dan matanya langsung melengkung. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan, ayo pergi. Setelah perbandingan seperti itu, Kevin yakin Handi sangat disukai. Kak Jason tiba-tiba datang ke sini seperti memergoki orang yang sedang berselingkuh. Jika kakak ipar memikirkannya, kakak ipar akan berpikir Kak Jason tidak mempercayainya. Sebaliknya, Handi sangat perhatian. Jason menggigit gigi gerahamnya, menarik bibirnya dan tertawa dingin. Handi benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan baik dan mengambil keputusan. Saat Yasmin melewatinya, dia meraih pergelangan tangannya dan berkata, Yasmin, begitu banyak orang yang menjadikan kita pasangan. Setelah keluar dari program, kamu langsung berubah. Apa kamu tidak takut orang yang mengatakan kamu ketagihan menjadi pasangan dengan orang lain? Aku bukan orang dari dunia hiburan. Terserah saja mereka mau berpikir apa. Yasmin berusaha melepaskannya. Kamu pikir netizen begitu mudah dihadapi? Berhati-hatilah agar tidak mencoreng nama LM. Jason mengeluarkan kalimat ini melalui giginya. Yasmin mengatupkan bibirnya dan menoleh padanya.
Setelah beberapa saat dia mengangguk dengan sabar. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Yasmin, aku ambil mobil dulu. Senyuman di wajah Handi sehangat angin musim semi. Jason memegang tangan Yasmin dan tidak memberinya kesempatan untuk menjawab Handi. Kamu duluan dan tunjukkan jalan. Karena kamu yang traktir, pilih hotelnya yang baik. Yasmin menarik nafas dalam diam untuk menekan amarah yang mengalir di dahinya. Kevin sangat mengkhawatirkan Jason. Kalau begitu memaksa Jason tidak punya peluang untuk menang. Baik, Handi masih tersenyum.